Halo teman-teman semua, selamat sore. Kembali lagi dengan saya pada sore hari ini. Kita akan bahas pada sore hari ini tentang supply and demand ya, SND. Oke, jadi ini sesuai dengan permintaan dari teman kita yang minta dibahas soal SND ya Bang ya. Jadi mungkin pun menurut saya buat abang-abang semua, teman-teman semua, sepertinya SND ini sudah tidak asing lagi ya untuk kita. Mungkin abang-abang juga sudah pada tahu ya Bang ya, pada pernah dengar atau bahkan mungkin sudah ada yang menguasai kali ya. Jadi kita akan bahas di sini, kita belajar SND dulu. SND itu supply and demand, di mana dalam supply and demand ini ada 4 karakter gitu ya Bang ya. Jadi dia ada 4 karakter. Oke, karakter pertama adalah drop, base, rally. Oke, karakter kedua drop, base, drop. Oke, karakter ketiga rally, base, rally. Karakter keempat rally, base, drop. Oke, jadi dia ada 4 karakter. Inilah yang 4 karakter itu. Jadi bagaimana kita melihat karakter pertama, drop, base, rally gitu ya. Oke, kita akan langsung lihat, kita lihat marketnya yang manakah drop, base, rally gitu ya Bang ya. Oke, kita lihat di sini. Sebentar, kita lihat dulu. Base drop yang ada ya. Ini drop, base-nya di sini areanya drop lagi gitu ya Bang ya. Nah, sebentar kita lihat lagi. Nah, ini juga drop, base, drop. Oke. Nah, ini dia. Drop, base, rally. Itu dia ya Bang ya. Oke. Kita lihat lagi di sini. Rally, base, rally. Belum dapat ya Bang ya. Kita lihat ya sebentar. Biar dapat contohnya ya Bang. Rally, base, rally. Nah, tapi ini dia area base-nya cukup banyak ya Bang ya, cukup lama gitu ya. Ini rally, base, ini area base-nya rally. Tapi area rally-nya di sini tidak begitu jauh ya Bang ya. Rally-nya tidak begitu jauh. Area base-nya yang lumayan durasinya lumayan panjang gitu ya Bang ya. Oke, kita lihat lagi di sini rally, base, drop. Kita lihat rally, base, drop. Udah tadi ya Bang ya, ini tadi ya. Rally, base, drop, tapi dropnya tidak begitu jauh. Nah, di sini dia. Nah, situ dia. Oke, jadi supply and demand. Nah, yang 4 karakter tadi ya Bang ya. Yang 4 karakter itu. Jadi bagaimana kita mengaplikasikannya? Jadi seperti ini dia ya. Ketika harga di sini yang sedang berjalan menabrak atau menyentuh area base-nya. Nah, ini kan area base nih. Nah, ini dropnya. Nah, ini rally drop ya Bang ya. Oke. Jadi di sini area base-nya. Nah, ketika ini menyentuh area ini, dia akan terjadi koreksi. Kalau tidak koreksi, habis langsung terjun lagi atau tidak mantul gitu ya. Antara yang dua itu ya Bang ya. Nah, antara yang dua itu kalau dia koreksi akan terjadi turun lagi gitu ya. Kan ini ini area base-nya. Sebentar. Ini area base-nya. Area base-nya. Ini dia rally, dia drop lagi gitu ya. Nah, artinya ketika ini menyentuh area ini, dia akan terjadi koreksi atau tidak, dia akan mantul gitu ya Bang ya. Dia akan terjadi pemantulan naik lagi gitu ya. Nah,
kalau tidak mantul dia akan balik lagi ke bawah gitu, tetap melanjutkan trennya. Yang jelas dia harus ada di sini area base-nya lagi gitu ya Bang ya, koreksinya gitu. Nah, kita lihat dulu ke area base ini high-nya, level high-nya ya Bang ya. Jadi ini level high-nya, ini level paling rendahnya ya Bang ya. Oke. Nah, ini dia. Nah, itu dia Bang. Jadi dia biasanya ketika market itu menyentuh area-area ini, dia akan terjadi koreksi. Nah, bisa kita lihat di sini, dia koreksi di sini. Nah, kita lihat trennya sedang dia kan ini area base-nya, ini rally, ini jatuh lagi dropnya gitu ya. Nah, kita harus melihat apakah ini nanti akan drop lagi atau dia rally gitu ya Bang ya. Atau dia rally. Dari mana kita tahu ya? Tidak akan pernah lepas dari pola candlestick gitu ya Bang ya. Pola candle. Nah, itulah semua kunci daripada trading ini gitu ya Bang. Pola candle tidak pernah akan lepas gitu ya. Oke, kita lihat area base-nya ini, apakah candle-candle di sini akan membawa penurunan atau membawa kenaikan. Hanya seperti itu, hanya sesimpel itu ya Bang ya. Hanya sesimpel itu untuk bermain SND ini gitu ya Bang ya. Kita lihat area base yang dihasilkan, apakah dia membawa penurunan atau malah kenaikan. Dari mana kita lihat? Ya dari candlestick-nya gitu Bang. Oke. Jadi kita di sini belajar teorinya dulu, mungkin nanti atau kalau memang bisa nanti kita di sini open posisi, kita coba, nggak masalah gitu ya Bang ya, malah lebih baik gitu ya. Oke, jadi seperti itu kira-kira kita kalau bermain di SND ini gitu ya Bang ya. Oke, nah ini dia drop, ini base-nya rally, nah drop lagi. Nah inilah tadi dia udah menyentuh area ini ya Bang ya. Nah dia pemantulan gitu ya Bang ya. Namun di sini melihat candle-candle seperti ini adalah penurunan gitu ya. Bahkan nanti dia sudah menyentuh area ini, dia pasti jatuh lagi ke sini ya Bang ya. Nah gitu dia cara kita untuk menganalisa atau mengaplikasikan SND tadi di market gitu ya Bang. Oke, bisa kita lihat lagi di sini. Kita lihat contohnya dulu. Mana area base yang ditabrak dia dan dia terjadi pemantulan gitu ya Bang. Oke, kita lihat. Nah, ini dia. Nah, sebentar, pakai garis lurus sebentar. Nah, inilah dia yang ditabrak oleh area ini gitu ya. Nah, ini kan rally. Nah, di sini drop. Dia menabrak area ini. Dia mantul lagi. Namun dia drop lagi gitu ya Bang ya. Nah, itu tadi yang penting dia setiap menabrak area base atau area zone, dia akan tetap melakukan yang namanya koreksi gitu dia Bang. Nah, inilah koreksinya. Kenapa dia turun lagi? Karena di candle-candle ini tidak ada yang membawa kekuatan untuk naik gitu ya Bang ya. Itulah makanya drop lagi dia. Jadi semua itu tidak akan lepas dari yang namanya pola candlestick gitu ya Bang. Pola candlestick. Nah, ini area termasuk area zone-nya ya Bang ya, area zone-nya. Nah, kita lihat ini kenapa dia tidak naik malah turun lagi di sini. Karena dia menabrak area ini. Gitu dia. Makanya dia balik lagi ke bawah gitu. Nah, di sini, di sana bisa kita pastikan ada area zone-nya gitu ya Bang ya. Titik keseimbangan harga gitu. Jadi seperti inilah itu contohnya. Nah, gitu dia. Makanya dia balik lagi ke atas gitu dia Bang. Namun kenapa dia di sini lagi balik ke bawah lagi gitu ya? Nah, lihat area di sini. Inilah satu area zone-nya gitu ya Bang ya. Nah, itulah yang ditabrak dia. Kenapa dia balik lagi ke bawah di sini ya Bang ya? Sebentar, kita lihat. Nah, ini. Nah, dia membuat area rally lagi. Namun dia menabrak area ini yang tadi ada di sana, di sini. Itulah makanya terjadi turun lagi di sini gitu dia. Nah, inilah area zone-nya kembali. Kita lihat ketika ada yang menabrak area zone ini di market sebelah sana yang akan terjadi gitu ya. Pasti ya dia akan koreksi lagi ya Bang ya. Kita akan lihat. Nah, ini dia. Nah, ini. Nah, candlestick yang ini dia menabrak area base di sini, area zone di sini, titik keseimbangan harga gitu ya. Oke, itulah makanya dia balik lagi di sini, coba naik lagi di sini gitu dia. Nah, gitu dia Bang. Jadi sesimpel itu untuk
melihat pola SND-nya gitu ya Bang ya. Oke, kita lihat, oh dia melewati ya, dia bahkan membuat area koreksinya hanya ini ya Bang ya, area base-nya di sini, dia malah rally lagi ya, drop base rally gitu dia jadinya ya Bang ya. Oke. Nah, di sini dia rally-nya, di sini area base-nya, di sini rally lagi gitu ya. Nah, gitu dia. Oke, kita akan contohkan bagaimana kita menggunakan sistem SND ini ya Bang ya. Bagaimana kita menggunakannya, mengaplikasikannya di market gitu ya. Oke, kita tunggu di sini. Karena dia sudah melewati area base-nya, area base yang di sini, dia pasti akan mengejar level tertingginya ya Bang. Jadi kita lihat di sana. Nah, kita lihat. Nah, inilah area dia yang akan ditempuh dia. Nah, kemungkinan ketika dia menempuh area base ini, itu akan terjadi koreksi kembali gitu ya. Oke, kita lihat dari pola candlestick-nya. Nanti kita akan open selama 5 menit. Oke, kita tunggu. Nah, apakah koreksinya nanti, area koreksinya di sini membawa candlenya membawa penurunan apa penaikan gitu ya, apa kenaikan gitu ya. Jadi dari situlah kita tahu bahwa dia nanti akan melanjutkan trennya untuk rally kembali atau dia malah drop gitu ya. Nah, dari situ nanti kita tahu rally, apakah dia rally base drop, apakah dia rally base rally gitu ya. Kita tahu dari pola candlestick gitu ya Bang ya. Jadi seperti itu cara kita untuk mengetahuinya. Dari mana kita tahu akan dia tembus area-area ini gitu ya. Dari pola candlenya gitu dia. Oke. Ini kenapa tembus? Karena ternyata hasil daripada ini apa namanya nih area base-nya dia hanya sekecil itu ya, doji ya. Itulah makanya doji merah, itulah makanya dia kembali mengalami kenaikan gitu. Nah, di sini bisa kita ambil buy-nya. Oke, kita ambil buy-nya di sini. Kenapa kita buy? Karena kita lihat area base yang dihasilkan, area zone yang dihasilkan daripada setelah dia menabrak area zone yang di sebelah sana, dia hanya menghasilkan candle seperti ini ya. Nah, pelemahan bahkan informasi kenaikan gitu ya. Kita ambil 2 lagi di sini. Oke. Seperti itu cara kita untuk melihatnya ya. Kemungkinan nanti dia membuat pun area zone di sini, dia tetap akan melakukan kenaikan gitu dia Bang. Melihat hasil daripada koreksinya gitu ya Bang ya. Hasil daripada area zone-nya gitu dia. Oke, kita tunggu di sini. Jadi sebenarnya hanya sesimpel itu untuk menggunakan SND tadi gitu ya, SND. Oke, ya mungkin pun abang-abang sudah ada yang paham ya soal ini, pakai SND ini mungkin sudah ada yang paham atau bahkan udah mungkin menguasai gitu ya. Jadi di sini kita bisa bahas kembali gitu ya ketika abang-abang memang lagi belajar di SND atau memang sudah menguasai ya, boleh disimak kembali gitu ya Bang ya. Oke, kita lihat di sini. Yang jelas dia akan tetap rally ya Bang ya. Walaupun nantinya ada area tertinggi lagi di sana, itu lain cerita lagi gitu ya Bang ya. Lain cerita lagi. Gitu dia. Yang penting kita melihat area base-nya di dekat yang dekat tadi di sana kita lihat. Nah, inilah hasil daripada koreksinya gitu dia. Jadi bisa kita pastikan dia akan terjadi kenaikan kembali gitu dia Bang. Hanya sesimpel itu sebenarnya untuk menggunakan SND tadi gitu ya. Mengaplikasikan di market gitu ya. Oke. Jadi dia bermain SND ini, kita bisa bermain di time frame yang paling kecil pun kita bisa main dari 5 detik, dari 15 sampai 15 detik, bahkan yang 1 menit, 5 menit ya, kita bisa bermain itu dengan pola SND gitu ya. Dengan pola SND kita bisa eksekusi market gitu ya Bang ya, eksekusi market di time frame berapapun gitu ya. 5 detik sekalipun yang paling kecilnya ya Bang ya. Nah, jadi kita bisa main pola ini gitu dia Bang. Karena ini polanya memang sangat simple untuk kita pakai gitu ya. Kita tinggal melihat areanya. Lihat area ini, apakah memungkinkan area yang
ini kan dia menabrak area di sini. Ini kan area base-nya. Nah, ketika ini menabrak, kita tinggal lihat pola candlestick yang dihasilkan daripada menabrak area zone ini. Gimana dia membawa kenaikan kah atau penurunan? Hanya sesimpel itu gitu ya Bang ya. Hanya sesimpel itu kita melihat akankah dia nanti terjadi rally base rally atau rally base drop. Hanya sesimpel itu kita mengambil keputusan gitu untuk open buy atau open sell. Hanya sesimpel itu ya Bang ya. Oke, jadi mungkin abang-abang juga sudah paham kali ya, sudah soal yang penting candlestick tadi ya. Yang penting candle ini tidak bisa lepas dari kita bermain trading gitu Bang. Oke, kita lihat dia mencoba untuk turun, berarti kita pastikan di sana ada area base yang lebih tinggi dari base yang di sini gitu ya. Oke, bisa kita pastikan itu gitu. Makanya dia terjadi koreksi di sini. Nah, dari sini kita akan memutuskan apakah dia akan rally base drop atau rally base rally gitu dia Bang. Oke. Namun untuk selanjutnya mungkin akan kita perdalam di pertemuan selanjutnya gitu ya, karena kalau di satu video kita buat terlalu panjang gitu ya Bang ya, terlalu jauh gitu ya, nanti abang-abang bosan nontonnya sampai sejaman. Oke, yang jelas seperti itu, sesimpel itu dia untuk menerapkan pola SND, hanya sesimpel itu dia. Oke, di situ dia udah pasti profit lah ya. Nah, udah profit dia ya Bang ya. Nah, ada profit. Jadi seperti itu kita untuk membuat atau menerapkan SND di di market gitu ya Bang ya. Untuk beropen posisi pun ya sangat simple gitu untuk membaca arah dia kemana gitu dia. Oke. Udah 16 menit ya. Udah kelamaan nantinya. Oke, nah ini tadi dia yang ditabraknya. Nah, inilah dia area base-nya, area zone-nya, titik keseimbangannya ada di sini gitu ya. Itulah makanya dia tadi tersempat candle berwarna merah terjadi gitu dia. Nah, jadi hanya sesimpel itu sebenarnya. Oke, kita lihat area zone yang dihasilkan di sini, apakah ini akan membawa kekuatan untuk naik kembali, rally, atau bahkan drop gitu dia. Jadi sangat simpel ya untuk memakai pola SND gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Kita tunggu dulu. Jadi nggak melulu dia harus open posisi dia sampai close periode atau apa. Kita tidak peduli soal itu gitu ya. Yang penting dia kita lihat area base-nya di mana. Apakah area base-nya ini menghasilkan kekuatan untuk naik atau penurunan. Hanya sesimpel itu doang gitu. Jadi mau open berapa menit kita Bang, kita disesuaikan aja dengan pola-pola candle yang ada dihasilkan di area base-nya gitu ya Bang ya. Nah, oke, kita tunggu dia karena di sini kita lihat terjadi pelemahan daripada si buyer ya. Makanya kita tidak berani dulu open posisinya. Kita lihat, kita tunggu candle yang benar-benar membawa kekuatan. Apakah dia kekuatannya untuk naik atau kekuatannya untuk drop kembali gitu ya. Oke, kita tunggu. Jadi sesimpel itu ya, kita sekali lagi open posisi ya untuk mempraktekkan gitu. Sebenarnya udah kepanjangan ini. Namun tidak masalah, yang penting teman-teman bisa mengerti semua gitu ya. Oke. Kita tunggu. Nah, dia agak kesulitan gitu ya, Bang. Ya, Bang ya, agak kesulitan untuk menembus area base yang ada di sana tadi. Nah, itulah makanya terjadi candle-candle seperti ini gitu. Oke, kita lihat hasil daripada candlestick ini. Kita akan open posisi gitu ya Bang. Kita akan open posisi. Nah, ternyata dia membuat yang namanya rally base rally ya Bang ya. Rally base rally. Oke, kita tunggu di sini. Nah, jadi nanti ketika dia turun di sini kita akan open buy-nya ya. Kita akan open buy-nya. Kita tunggu karena kita lihat di situ dia sudah menembus area base yang di sini ya. Artinya area base yang di sana juga sudah tembus gitu dia. Oke. Oke, kita lihat dulu sebentar. Oh, dia udah dekat ke sini dia ya. Oke, kalau begitu kita akan ambil sell-nya gitu ya. Kita akan ambil sell-nya. Karena dia udah menabrak area zone yang lebih tinggi lagi dari sini dia ya. Ternyata dia di sana, area di sana berdekatan gitu ya, area zone-nya
Makanya kita ambil selnya aja di sini. Nah, kemungkinan dia akan tetap koreksi di sini ya. Gitu dia. Oke, kita ambil selnya di situ. Ketika dia naik lagi, kita akan sell kembali gitu ya. Oke, kita sell kembali. Karena dia nanti kemungkinan besar dia akan terjadi di sini koreksi seperti ini gitu ya. Namun kita belum bisa pastikan apakah dia nanti area base-nya di sini membawa kenaikan atau malah drop gitu dia. Nah, sebenarnya kita harus nunggu di sini apa yang dihasilkan daripada candlestick yang menjadi hasil daripada area zone tadi ya, yang menabrak area zone. Kita tambahin di sini 1. Oke. Kita tunggu area zone-nya. Karena kemungkinan besar di situ dia harus melakukan koreksi ya, minimal dia satu candle seperti ini gitu ya. Satu candle seperti ini gitu dia. Ini kan area base-nya nih ya. Titik keseimbangan harganya gitu. Oke, kita tunggu. Menit lagi ya Bang ya. Apakah area base nanti di sini akan menghasilkan rally lagi atau drop? Hanya itu, sesimpel itu sebenarnya. Nah, karena kita sudah open posisi di sini ya, sebenarnya kita melihat area base tadi di sana, kita harus menunggu di sini apakah area base yang akan dihasilkan di sini menghasilkan kekuatan untuk turun kah, drop kah, atau malah rally kembali gitu ya. Oke, yang jelas kita ketahui dia di sini akan terjadi koreksi gitu dia Bang. Sesimpel itu sebenarnya. Oke, kita tunggu. Karena di sini sudah terbentuk mulai dari sini ya Bang ya. Ini rally, base, rally, base lagi, rally lagi. Nah, kemungkinan seperti itu ya Bang ya. Nah, gitu dia. Ketika pola candlenya membawa informasi kenaikan, dia akan rally kembali di sini gitu. Hanya sesimpel itu sebenarnya. Nah, kita lihat pola candle ini membawa pelemahan si seller gitu ya. Oke. Nah, itulah makanya kembali rally kembali di situ. Nah, itulah yang tadi harusnya kita tunggu gitu area ini. Cuman kita udah terlanjur di sini open posisi, melihat ini rupanya di sana ada yang namanya area base kembali gitu ya. Oke, kita ambil di sini buy-nya 1 menit. Oke, karena dia sudah melewati area base yang di sana gitu ya. Oke, ini untuk menggantikan yang ini tadi ya, 4 perdagangan itu. Oke, yang pasti ini udah pasti rally kembali ya Bang ya. Hanya simpel itu sebenarnya. Kita tunggu di area base di sini. Hasilnya apa gitu. Nah, maka dia akan terjadi rally kembali atau akan terjadi drop. Hanya sesimpel itu sebenarnya untuk memakai pola SND gitu ya. Oke, yang pasti ini udah pasti naik ya, karena dia area hasilnya hanya sekecil ini gitu ya. Itu yang membuat dia kembali rally gitu. Oke. Ini open terakhir aja ya Bang ya, karena kita pun udah kepanjangan ini videonya. Mungkin kalau misalnya memang abang-abang atau kakak-kakak semua pada suka di ini di materi ini, ya nanti boleh abang-abang atau kakak-kakak komentar aja di kolom komentarnya ya. Oke, jadi mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, selamat sore.